Kembali lagi bersama Mamoy. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman 6 sampai 9. Ayo mengamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Nah, di sini ada gambar kucing, kelinci, dan ayam. Masing-masing hewan peliharaan ini terlihat ada induknya beserta beberapa anaknya. Anaknya ukurannya kecil, induknya ukurannya besar. Kita lanjutkan ke halaman 7. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Nah, di sini ada ayo membaca. Dan sudah diberi kotak nih warna kuning. Nah, yang di dalam kotak itu isinya tentang info tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Agar lebih jelas dan mudah memahaminya, langsung Mamoy buatkan saja bagan seperti ini. Paling atas ada yang disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup dibagi dua. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Untuk yang mengalami metamorfosis dibagi dua lagi. Ada metamorfosis yang sempurna dan ada metamorfosis yang tidak sempurna. Yuk kita balik lagi ke atas. Siklus hidup atau daur hidup artinya adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari awal kehidupan sampai menuju dewasa dan menghasilkan keturunan. Nah, siklus hidup dibagi dua. Ada yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis artinya makhluk hidup yang mengalami proses perubahan bentuk ketika ia tumbuh dan berkembang. Contoh perubahannya seperti ini. Tadinya tidak ada ekor, setelah tumbuh membesar menjadi punya ekor. Atau tadinya tidak bersayap, kemudian setelah tumbuh besar menjadi punya sayap. Nah, selain itu ada juga makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu yang proses pertumbuhannya tidak mengalami perubahan bentuk, hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Contohnya, manusia sejak bayi hingga dewasa bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Begitu pula kucing, anjing, dan sapi. Info tambahan, proses metamorfosis dilihat setelah bayi dilahirkan atau menetas dari telur. Jadi contohnya seperti ayam. Walaupun ayam melalui fase dari mulai telur, tapi setelah menetas menjadi bayi ayam dan berubah menjadi ayam remaja dan kemudian menjadi ayam dewasa, bentuknya tidak berubah. Berarti ayam tidak mengalami metamorfosis. Sebaliknya, ada kupu-kupu yang sama-sama bertelur. Setelah telurnya menetas, yang keluar adalah bayinya berupa ulat. Nah, ulat nanti membentuk kepompong. Setelah membentuk kepompong, akan keluar kupu-kupu dari kepompong tersebut. Nah, dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu muda, itu ada proses perubahan bentuk. Sehingga kupu-kupu disebut mengalami metamorfosis. Kita lanjutkan lagi. Metamorfosis dibagi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu
Makhluk hidup yang bentuk bayinya jauh berbeda dengan bentuk dewasanya. Contohnya seperti kupu-kupu tadi. Kupu-kupu yang dewasa bertelur. Setelah bertelurnya menetas menjadi ulat. Ulat bentuknya jauh berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Sedangkan yang satu lagi, metamorfosis tidak sempurna adalah kebalikannya, yaitu makhluk hidup yang bentuk bayinya sudah menyerupai bentuk dewasanya. Contohnya adalah belalang. Di sini belalang muda, walaupun ia belum memiliki sayap, tapi bentuknya sudah menyerupai bentuk dewasanya. Bentuk badannya yang memanjang dan kaki-kakinya sudah sama persis dengan bentuk dewasanya. Tapi nanti kemudian dia akan memiliki sayap dalam masa pertumbuhannya dan akan berganti kulit berkali-kali sebelum menjadi belalang dewasa. Oleh karena itu, belalang disebut mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Yuk kita lanjutkan ke halaman 8. Ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. 2. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. Nah, di sini ada kucing dan ada ayam ya. Nomor 3. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, kembali kepada pengertian dari pertumbuhan, yaitu perubahan dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar, maka urutan pertamanya adalah yang paling kecil. Yang paling kecil untuk kucing adalah yang di tengah ini. Kemudian kucing kecil atau bayi kucing ini akan tumbuh menjadi kucing remaja yang berada di sebelah kanan. Kemudian akan menjadi kucing dewasa yang berada di paling sebelah kiri. Sedangkan untuk ayam, karena ayam bertelur, berarti urutan pertamanya adalah yang berupa telur. Kemudian menetas menjadi bayi ayam yang berada di paling sebelah kiri. Setelah itu menjadi ayam remaja yang paling sebelah kanan, dan setelah itu menjadi ayam dewasa yang berada di sini di tengah ini. Kita lanjutkan ke halaman 9. Nomor 4. Buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Nah, di sini ada titik-titik yang harus kita isi berada di dalam kotak yang berwarna pink ini. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu siklus. Mau jelaskan sekali lagi ya. Siklus disebut juga putaran. Kenapa? Karena tahapan pertumbuhan yang dialami oleh makhluk tertentu akan sama dengan generasi sebelumnya. Artinya, tahapan pertumbuhannya berulang-ulang. Dari kecil menjadi dewasa, akhirnya setelah dewasa menghasilkan keturunan yang selanjutnya. Keturunannya tersebut kembali menjalani tahapan pertumbuhan yang sama sampai menjadi dewasa. Dan lagi-lagi setelah dewasa menghasilkan keturunan lagi. Sehingga siklus digambarkan dengan lingkaran. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Nah, beginilah bentuknya. Oke, kita mulai dari yang kucing ya. Yang paling atas di sini ada kucing dewasa, kemudian ada panah ke bawah menjadi bayi kucing dengan proses melahirkan. Kemudian dari bayi kucing ada panah lagi, dia tumbuh menjadi kucing remaja. Dari kucing remaja ada panah lagi, kembali ke kucing dewasa. Nah, setelah dewasa, setelah cukup umur untuk bereproduksi atau menghasilkan keturunan, maka ia akan melahirkan kembali bayi-bayi kucing lainnya yang nanti akan mengalami siklus yang sama pertumbuhannya menjadi kucing remaja, kemudian menjadi kucing dewasa.
Begitu juga dengan ayam. Di sini yang paling atas adalah ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa akan bereproduksi dan menghasilkan telur. Prosesnya dinamakan bertelur. Telur kemudian diberi panah lagi, artinya telur berkembang menjadi bayi ayam. Bayi ayam berkembang lagi, bertumbuh menjadi ayam remaja, dan ayam remaja akan berubah lagi menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, setelah cukup umur dan mampu bereproduksi, ayam dewasa akan menghasilkan telur lagi. Nah, ini yang melahirkan dan yang bertelur tentunya yang berjenis kelamin betina. Jadi kalau jantan ya tidak mungkin melahirkan dan tidak mungkin bertelur ya. Oke adik-adik, sampai sini dulu video kali ini. Kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Sampai jumpa.